Shalom Elohim, Shalom Elohim, segala pujian dan hormat bagi Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Saya mau segera bersaksi, memberikan kesaksian tentang mimpi saya pada pagi hari ini. Mimpi saya seperti ini. Saya sedang bermimpi. Mimpi saya itu, saya sedang berjalan menyusuri satu perjalanan. Saya pikir dalam mimpi saya itu, saya mau pergi melawat keluarga saya. Tapi jalan itu bukan jalan aspal, itu jalan kampung. Jadi di dalam perjalanan saya itu, saya tidak tahu apa keadaan dunia pada ketika itu. Cuma di dalam mimpi saya itu, saya rasa dunia dalam tidak juga seperti gelap, tetapi tidak ada cahaya, tidak ada matahari, ianya seperti mendung yang gelap tapi bukan mau hujan. Jadi ceritanya dalam mimpi saya itu, saya berjalan, tiba-tiba tidak semena-mana dikatakan ada sesuatu hal yang terjadi. Jadi semua orang pada hari itu, semua orang yang sedang berjalan-jalan haruslah segera pulang. Jadi saya ini karena perjalanan di hutan, perjalanan jalan kampung, jadi saya tidak mengetahuinya. Tetapi tiba-tiba seperti saya itu mau ditangkap. Pada ketika itu saya kurang pasti adakah itu manusia atau apa, tapi terasanya benda itu mengejar saya. Jadi saya itu berusaha mendaki perjalanan saya itu yang tiba-tiba menjadi sukar. Dan semua orang yang tidak segera pulang pada waktu itu akan ditangkap. Jadi saya itu dalam keadaan saya berusaha melarikan diri dari orang yang mau menangkap saya itu. Saya pikir saya akan tertangkap dan akan mati. Tetapi di situ saya tidak berhenti-henti menyebut selama saya mendaki perjalanan saya itu yang sukar itu menjadi sukar, saya hanya menyebut, Tuhan Yesus selamatkan saya, Tuhan Yesus selamatkan saya, Tuhan Yesus selamatkan saya, sehinggalah saya selesai mendaki perjalanan saya yang agak sukar itu. Karena saya rasa benda itu seperti makhluk atau apa, tapi ia hampir sudah mau menangkap saya. Tapi karena saya menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus, jadi saya itu terselamat sehinggalah saya sampai selesai melalui perjalanan saya yang sukar itu. Kemudian di dalam seterusnya saya ini sudah berada bukan kota, tapi mungkin seperti pekan yang biasa. Jadi di situ pekan itu sudah seperti lengang, ada orang tapi tidak ramai pada hari itu. Jadi saya ini berusaha memasuki rumah orang, siapa sahaja rumah yang tidak berkunci, karena haruslah berlindung di rumah, dikatakan begitu. Jadi saya ini berusahalah masuk rumah orang, dan untungnya masa itu rumah itu tidak terkunci. Pada waktu itu semua orang yang lambat, yang tidak mengambil pusing akan keadaan itu, ada yang masih berjalan-jalan, mungkin juga mau berbelanja, tetapi kedai-kedai semua sudah tutup.
rumah-rumah juga tutup. Jadi saya masuk di rumah orang itu yang tidak terkunci. Ketika saya masuk di rumah itu, ada ramai orang di situ juga yang mau bersembunyi dari keadaan pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, dalam mimpi saya itu, saya kurang pasti. Saya tidak tahu mengapa semua orang harus bersembunyi di rumah, termasuklah saya sendiri. Tapi di dalam mimpi saya itu, saya berusaha untuk masuk dalam rumah karena saya jauh dari rumah saya. Jadi saya masuk rumah orang sembarang. Dan masa saya masuk di rumah orang yang tidak berkunci itu, bila saya masuk di situ, ada ramai orang, budak, orang tua, semua ada. Macam-macam orang. Semuanya hanya diam-diam, tidak buat bising, tidak berkata-kata. Kalau ada pun cuma bercerita pelan-pelan saja. Jadi saya melihat mereka di rumah itu sudah selamat. Jadi saya berusaha lagi mau cari perjalanan untuk, saya pikir saya mau melihat lagi tempat lain begitu. Jadi saya jalan, saya berusaha, pandailah saya konon tuh cari jalan bagaimana supaya saya dapat melalui rumah ke rumah. Dan sudah itu saya jalan bersembunyi-sembunyi pindah ke rumah lain. Memang perjalanan saya susah juga sebab pada ketika itu seperti ada yang mau mengajar tapi bandanya tidak pasti. Apa itu orang kah, benda kah, tidak tahu. Tapi sepertinya ada lembaga hitam. Jadi sudah saya melalui semua itu, saya masuk keadaan rumah ke rumah yang bermacam-macam. Jadi suatu masa itu saya masuk lagi di satu rumah yang di situ rumah itu banyak orang tapi tidak ada makanan, tidak ada air. Jadi dalam keadaan yang hujan itu, tiba-tiba ada hujan, airnya kuat. Jadi saya tolong orang itu berusaha bagaimana mau mendapatkan air karena tidak boleh keluar rumah. Jadi pada ketika itu, air itu mengalir masuk ke dalam rumah. Jadi kami ini berusaha lah cari idea. Kami ambil kain, kami letakkan di tanah itu, kemudian air itu akan mengalir melalui kain itu dan pergi ke wadah ataupun tempat menakung air. Begitulah caranya kami ambil air hujan itu. Jadi selepas saya membantu orang itu, saya berjalan lagi menaiki tangga. Dan tiba-tiba saya sampai di suatu rumah lagi. Rumah itu dia tidak berdinding tapi berpagar-pagar jarang. Tetapi dikatakan pada ketika itu, setiap orang yang berada di dalam rumah, walaupun rumah itu tidak berdinding ataupun rumah itu tidak berdinding, tetapi pintunya harus bertutup. Nah, begitulah. Jadi pada ketika itu saya memarahi beberapa orang yang masuk rumah itu tapi lambat-lambat tutup pintu. Jadi saya katakan cepatlah tutup pintu tuh. Lepas itu mereka masuk, mereka tutup. Tapi rumah itu tidak berdinding, cuma ada jaring-jaring menutupi rumah itu. Tetapi dikatakan asal di dalam rumah ianya tetap selamat. Jadi saya ini berjalan lagi. Saya jalan-jalan lagi, tengok keadaan. Ada juga rumah yang kosong yang sudah berantakan, berselerak. Lepas itu saya jumpa lagi satu rumah. Saya masuk satu rumah itu dan rupanya rumah yang saya masuk itu adalah rumah orang-orang tua. Dan yang menjaga orang-orang tua itu adalah para sister. Dan saya masuk di situ, ada juga anak-anak kecil. Para sister itu sedang masak dan mau membagikan makanan-makanan kepada orang tua itu dan juga anak-anak yang berlindung di rumah itu. Jadi saya melihat di situ orang tua ada yang berbaring,
tapi mereka semua hanya dalam keadaan diam, tidak berbicara. Anak-anak juga. Jadi mereka makan nasi dan hanya ada sayur. Jadi ketika mereka makan itu, makanan itu tidak habis dan mereka ingin mau membuangnya, tapi saya kata, simpanlah makanan itu selagi boleh dimakan karena kita tidak akan ada makanan. Jadi kanak-kanak itu juga mau mendengar, mereka menyimpan semua makanan mereka yang tidak habis itu. Kemudian saya pergi ke dapur, dan di dapur itu ada juga beberapa orang wanita yang baru bersalin. Dia meletakkan babynya di atas di atas dapur itu yang tidak ada barang, pelantar dapur itu. Dan saya melihat baby itu seperti baru lahir. Tapi tiba-tiba baby itu terjun dan berjalan. Jadi saya heran, saya melihat, saya kata siapa yang baru bersalin? Tapi saya melihat dua wanita yang mengatakan mereka baru bersalin. Tetapi yang satu kata anak saya di atas. Kemudian yang satu itu dia tidak juga mengaku kalau anak itu anak dia, cuma dia kata saya baru bersalin. Dan baby yang berletak di atas para dapur itu tiba-tiba turun dan berjalan seperti berusia sekitar mungkin 10 bulan atau 11 bulan. Dan baby itu berjalan. Saya agak heran juga, dan tidak semena-mena para sister itu kalang kabut mau naik ke tingkat atas. Mereka katakan ada orang sedang sakit ada bisul. Jadi dalam hati saya, kalau bisul biasa saya tahu juga obat kampung. Jadi tapi saya tidak ikut naik ke atas untuk melihat orang yang berbisul itu. Jadi selepas para sister itu naik tangga ke atas melihat orang yang sakit bisul itu, saya melihat beberapa orang tentara sedang berjalan berkawal menaiki kereta, tapi juga seperti berjalan kaki, dan mengatakan mereka akan membunuh atau menangkap sesiapa sahaja yang mereka jumpa. Dan saya melihat dua orang, yaitu seorang lelaki dan seorang perempuan, sedang bersembunyi di pintu. Mereka bersembunyi di belakang pintu, dan ketika para tentara itu limpas melalui mereka mau masuk ke dalam rumah itu, tapi tidak sempat karena tiba-tiba di depan mereka ada lagi tentara. Dan saya melihat semua itu dari dalam rumah itu melalui kaca cermin di rumah itu, karena jendelanya cermin tembus pandang. Jadi saya mengatakan kepada semua orang di dalam rumah itu, saya katakan inilah kekejaman Antichrist. Dan tidak semena-mena saya teringat pesan Pak Aditya Nugrahanto. Jadi dalam mimpi saya itu, inilah kekejaman Antichrist, kekejaman mereka. Dan Pak Aditya sudah memesankan semua hal itu, saya kata. Tetapi tidak ada orang yang percaya. Dan begitulah tidak semena-mena selepas saya berkata dan menyebut nama Pak Aditya, saya pun terbangun. Ketika terbangun itu, saya tidak merasa takut seperti pada waktu kita bermimpi melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan setan, tapi saya menyadari saya harus segera memberikan kesaksian tentang mimpi ini. Dan pengertian saya sendiri, mungkinkah hari kegelapan 3 hari 3 malam itu tidaklah gelap pekat, tetapi dalam keadaan mendung, tidak bercahaya. Jadi sehingga pada waktu itu tidak orang yang bersedia dan menyadari bahwa itulah kegelapan yang sedang terjalan, di mana semua kuasa gelap maupun manusia-manusia yang jahat akan
melakukan kekerasan terhadap manusia yang mereka jumpa. Itu hanya dalam pengertian saya, dan saya berdoa, saya pikir mungkin Tuhan memberikan saya mimpi itu harus juga saya kongsikan, bukan disimpan untuk diri saya sendiri. Dan saya mengatakan seperti dalam mimpi saya yang mengatakan semua pesan Pak Aditya sudah ada tentang kegelapan 3 hari 3 malam dan kekerasan Antichrist itu. Tetapi begitu juga tentang mimpi saya ini. Siapa yang percaya, dan siapa yang tidak percaya akan melalui kekerasan itu. Seperti yang dalam mimpi saya bahwa pesan Pak Aditya itu sudah ada, tapi yang percaya, yang tidak percaya, begitulah terjadinya. Jadi saya segera memberikan kesaksian mimpi saya ini, dan saya tidak mau menyimpannya untuk diri saya sendiri. Mungkin orang yang mendengar tentang ini akan mempunyai kesimpulan sendiri atau bagaimana, tetapi begitulah yang Tuhan memberikan saya pengertian bahwa mimpi ini harus saya segerakan untuk menjadi kesaksian bagi kita semua. Karena seperti dalam mimpi saya itu juga, saya tidak bersedia karena cuaca pada waktu itu tidaklah gelap, tetapi tidak semena-mana akan ada sesuatu yang terjadi. Mungkin mimpi saya ini juga pada yang akan berlaku mungkin juga seperti itu, di mana manusia tidak bersedia, tidak terpikir bahwa waktu yang mendung itu adalah kegelapan bagi hari 3 malam itu, yang dikatakan adalah kegelapan pekat. Mimpi ini saya segerakan karena saya pikir inilah pesan Tuhan kepada saya untuk segera saya berikan kesaksian di media sosial ini, agar kita semua bersedia di dalam waktu-waktu kesukaran akan mendatang. Karena saya pasti ada semua orang mengetahui tentang kegelapan 3 hari 3 malam. Dan jika keadaan itu terjadi karena gelap, pasti saja orang akan mengetahuinya bahwa itulah waktunya. Tetapi bagaimana jika keadaan pada waktu itu tidaklah dalam kegelapan yang pekat, tetapi hanya waktu itu tidak ada matahari, tidak bercahaya, mendung, tetapi tidak hujan. Jadi saya terpikir saya harus segera memberikan kesaksian ini, dan biarlah kesaksian saya ini memberi peringatan yang sendiri daripada Bapak Yahweh, karena saya rasa mimpi ini bukan mimpi yang harus diabaikan. Saya harus menyampaikannya kepada semua orang. Dan yang percaya, ambillah sikap berhati-hati, beringat, berdoa selalu. Yang tidak percaya, semuanya akan ditanggungkan atas diri sendiri akibatnya. Namun tidak semestinya saya memberikan kesaksian ini untuk semua orang yang mendengar dan menekankan harus percaya. Itu hanya bergantung kepada iman kita masing-masing. Bagaimana penilaian Anda tentang mimpi saya ini? Dan saya harus menyampaikan kesaksian mimpi ini karena itulah pesan, itulah tugas saya yang diberikan oleh Bapak Yahweh supaya memberikan peringatan ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, kekal dan berkuasa selama-lamanya. Haleluya, 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 amin.